Cahaya Ramadan, menyinari jiwa, membuka hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan Muda Cahaya Ramadan kali ini dengan tema mempersiapkan generasi tangguh secara mental dan spiritual. Tacahau. Kira-kira menurut teman-teman Insan Muda, bagaimana sih generasi tangguh secara mental dan spiritual? Di sini saya mengkaitkan bahwa ada beberapa hal, ada beberapa catatan dalam membangun strategi mempersiapkan generasi tangguh. Di antaranya adalah pendidikan karakter, pengembangan keterampilan mental, penguatan spiritual, pengalaman lapangan, dukungan keluarga dan masyarakat, serta pendidikan yang holistik. Mengapa beberapa hal itu menjadi strategi dalam mempersiapkan generasi tangguh? Misal, pendidikan karakter. Kita sudah sering sekali mendengar bahwa generasi tangguh melalui pendidikan karakter, atau istilahnya adalah personal value, nilai-nilai personal. Kenapa sih harus selalu dengan nilai-nilai personal? Karena di era yang sangat berubah, yang sangat drastis dan sangat tidak pasti di era saat ini, pendidikan karakter atau personal value itu menjadi hal yang utama. Bayangkan ketika di era yang bisa jadi penuh ketidakpastian dengan iklim-iklim dan yang ada di luar sana, ketika Anda memiliki personal value yang kuat, tentu Anda tidak akan mudah tergoyahkan. Maka pendidikan karakter menjadi bagian yang penting. Di situ Anda akan mengembangkan nilai-nilai positif seperti kejujuran, empati maupun kerjasama. Selain itu juga dengan pendidikan karakter Anda dapat meningkatkan akan pentingnya karakter yang baik. Itu salah satu strategi. Strategi yang lainnya adalah pengembangan keterampilan mental. Dalam pengembangan keterampilan mental ini, Anda dapat lebih mengajarkan teknik-teknik bagaimana mengatasi stres, bagaimana mengatasi kecemasan, serta bagaimana meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan mental ini di era saat ini tidak kalah penting juga, bisa dirasakan terlebih besok ketika Ramadan. Terlebih ketika Ramadan di luar negeri, seperti pengalaman pribadi saya ketika 2 tahun lalu ketika S3 Ramadan di China, yang mana notabene yang muslim itu hanya sepersekian persen. Bisa dibayangkan rasanya berpuasa, menjalankan ibadah di luar sana dalam waktu yang bisa dikatakan cukup panjang gitu ya. Dan jamnya pun berbeda. Ketika jam berbuka puasanya di sini 5:30, di sana bisa jadi lebih, kadang jam 7 malam baru buka puasa gitu. Dan jam 7 malam ketika ada perkuliahan, bayangkan selesai perkuliahan dari jam 7, mulai dari jam 7 selesai sampai jam 10 malam. Bayangkan bisa berbuka puasa di jam 10 malam baru bisa makan. Artinya ini penting. Kalau teman-teman insan muda tidak mempersiapkan bagaimana keterampilan mental atau keterampilan untuk meningkatkan kesehatan mental, ini bisa menjadi cepat stres, cepat lelah, cepat cemas. Maka perlu dibedakan teman-teman insan muda, apa itu kecemasan dan apa itu gejala cemas. Dan ini menjadi penting kalau teman-teman insan muda bisa lebih mengetahui lebih awal. Lalu strategi yang selanjutnya adalah penguatan spiritual. Di dalam penguatan spiritual itu ini ada 2 hal. Yang pertama adalah mengembangkan kesadaran akan tujuan hidup atau meaning in life atau goals of life, tujuan hidup. Nah, ini penting bahwa saya seringkali berkata kepada teman-teman kami, baik mahasiswa maupun teman-teman kolega, apa sih tujuan hidup Anda? Apa sih makna hidup Anda? Jangan-jangan hidup Anda itu tidak bermakna. Jangan-jangan hidup Anda itu cuma hanya sebatas memenuhi kewajiban. Misalnya bagi mahasiswa hanya kuliah, setelah kuliah sudah pulang. Apakah hanya sesimpel itu tujuan hidup Anda? Bukankah dengan berkuliah lalu Anda bisa memaknai hidup jauh lebih bermakna dengan berkontribusi, dengan bermanfaat baik untuk lingkungan maupun untuk diri sendiri ataupun keluarga. Itu menjadi penting juga dalam penguatan spiritual. Lalu yang selanjutnya adalah pengalaman lapangan. Nah, ini tidak kalah penting. Hadir di sini teman-teman Rasida ya, radionya Winsuka melalui PPTD ya, Pusat Pengembangan Teknologi Dakwah. Di sini juga bagian penting. Karena apa? Pengalaman lapangan ini tidak bisa didapatkan hanya semata-mata melalui perkuliahan. Strategi lainnya adalah pengalaman lapangan. Misalnya adalah teman-teman mahasiswa ini bergabung dengan Rasida, di mana di Pusat Pengembangan Teknologi Dakwah. Semakin teman-teman memiliki banyak pengalaman dalam bekerja ataupun dalam hal apapun,
Pengalaman ini menjadikan Anda semakin lebih tangguh dalam menghadapi berbagai macam situasi. Misalnya tadi, bagaimana yang saya ceritakan bahwa ketika saya kuliah di Cina itu adalah sebuah pengalaman yang bisa dikatakan sangat berharga, karena saya bisa merasakan hidup di kalangan minoritas, yang mana kalangan minoritas itu tidak menjalankan ibadah Ramadan, ibadah puasa, tapi saya dan dengan beberapa teman-teman muslim menjalankan ibadah puasa tersebut. Belum lagi bagaimana tarawehnya, belum lagi bagaimana sholat idnya, belum lagi bagaimana menjalani sholat 5 waktu. Terlebih di China, di sana cukup toleransi, namun tidak boleh sembarang atas melakukan ibadah, harus pada tempat-tempat Itulah bagian penting dalam membangun pengalaman lapangan. Nah, tidak kalah penting juga, ini menjadi faktor utama dalam membangun generasi tangguh, ya. Apa itu? Yakni dukungan keluarga dan masyarakat. Bayangkan ketika masyarakat, ketika keluarga tidak mendukung, justru malah melemahkan. Apa yang terjadi? Saya yakin seharusnya menjalani ibadah dengan tangguh, justru bisa dikatakan tidak tangguh. Kecuali memang tadi kembali lagi personal value. Artinya personal value ini yang menjadi utama. Dan yang terakhir, strategi yang terakhir adalah pendidikan holistik. Yang mana pendidikan holistik ini mengintegrasikan pendidikan akademik dengan pendidikan karakter atau spiritual. Nah, ini yang jarang orang miliki. Kenapa orang jarang miliki? Karena orang kadang-kadang mengedepankan akademik, logika. Justru selain dengan akademik tersebut, malah banyak hal yang terjadi itu di luar logika. Misal, ada beberapa hal yang itu kita tidak bisa prediksi, karena lagi-lagi kembali, rencana manusia itu sangat indah. Rencana, tapi ketetapan Tuhan itu akan jauh lebih indah daripada rencana manusia. Maka tidak heran, misalnya bulan Ramadan kita sudah niat baik, tapi terkadang niat baik kita dimentahkan. Maka saya secara pribadi membuat konsep seperti ini, teman-teman insan muda. Rencana bagus perlu diikuti dengan ucapan yang baik. Ucapan yang baik perlu diikuti dengan tindakan yang benar. Ketika bagus, baik, benar, maka itu akan menjadi sebuah mahakarya. Karena apa? Tidak ada yang bertentangan di dalamnya. Kenapa? Karena di dalamnya akan saling bersatu padu, berkontribusi, bekerja sama. Dalam apa? Dalam membangun generasi yang tangguh. Dalam membangun generasi yang tangguh dan spiritualnya tinggi. Maka tadi pendidikan holistik itu menjadi penting. Karena apa ya? Karena memadukan antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Maka dalam konteks ilmu, ya, kita kaitkan dengan konteks ilmu biar ada sedikit nuansa Arabnya. Faman aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, faman aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, faman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Nah, inilah konteks di mana pendidikan itu tidak hanya sekedar logika-logika, tidak hanya sekedar bagaimana berbicara tentang akademik, melainkan pendidikan atau ilmu ini berbicara juga secara spiritualitas, berbicara juga secara religiusitas gitu. Artinya apa? Ilmu ini perlu dipelajari tidak hanya tentang dunia. Istilah konteks saya adalah bahwa kita hidup itu di dunia, mati itu urusan besok. Jadi yang perlu diperkuatkan adalah bagaimana peran-peran, bagaimana memperkuat kita beramal dan hidup di dunia. Untuk apa? Untuk mempersiapkan akhirat kita. Semakin kita memperbanyak kebaikan, semakin kita memperbanyak kontribusi di dunia, maka tidak akan kalah. Akhirat Anda akan jauh lebih bagus. Itu beberapa strategi yang perlu diterapkan dalam mengembangkan generasi tangguh secara mental dan spiritual. Lalu kira-kira apa sih manfaatnya ketika sudah mempersiapkan generasi tangguh tersebut? Kurang lebih ada 3 manfaat yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan menghadapi tantangan hidup. Itu yang pertama. Kenapa? Karena hidup itu tidak pasti. Hari ini Anda bisa dikatakan sukses, belum tentu besok. Hari ini Anda dikatakan tidak sukses, belum tentu besok. Karena apa? Tuhan selalu membolak-balikan hati manusia. Hari ini Anda dengan dia, ya gitu kan. Bisa jadi besok tidak dengan dia. Begitu juga sebaliknya. Hari ini Anda tidak suka dengan dia, belum tentu besok. Bisa jadi yang Anda anggap tidak suka itu bisa jadi dia yang suka kepada Anda, atau bahkan dia yang akan membantu Anda. Lalu apa yang kedua? Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. 2 kemampuan ini, berpikir kritis dan kreatif ini menjadi penting. Karena apa? Karena dalam menjalani hidup perlu kreativitas yang tinggi. Penuh ketidakpastian. Hidup hari ini banyak ketidakpastian dan banyak sekali hal-hal yang tidak menentu. Oleh karena itu, keterampilan berpikir kritis dan kreatif menjadi sangat penting. Lalu yang terakhir, manfaat mempersiapkan generasi tangguh
kedua adalah meningkatkan kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Maksudnya apa berinteraksi ini? Berinteraksi adalah sebaik mungkin, sebanyak mungkin Anda berkolaborasi dengan berbagai pihak. Anda berkomunikasi dengan baik, Anda berinteraksi dengan benar, dan tentu Anda membuat gagasan, membuat tindakan secara kolaboratif. Karena era ke depan bukanlah era individualis, melainkan era kolaborasi. Semakin banyak berkolaborasi, maka semakin keren Anda, semakin bermanfaat Anda. Oleh karena itu demikian dari saya, Muhammad Khairul Anwar. Sampai jumpa di Cahaya Ramadan berikutnya. Cai Chen, Xie Xie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Cahaya Ramadan, menyinari jiwa, membuka hati. Program ini dikembangkan oleh Pusat Pengembangan Teknologi Dakwah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.